Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, Anda bisa cari di Google, ketik trainer Amir Faisal di Google. Di sana Anda bisa baca CV saya, kemudian Anda bisa juga pelajari blog-blog saya. Saya sudah membuat sekitar 70 blog di sana. Atau kalau Anda ingin mempelajari, belajar di platform digital saya yang lain, Anda bisa bergabung di fanpage saya. Ya, di sana Anda bisa belajar NLP, Neuro Linguistic Programming. Jadi ketik juga trainer Amir Faisal, tapi di wall Facebook Anda di baris paling atas yang ada gambar lensa di sana. Kemudian ketik trainer Amir Faisal, kemudian jangan lupa like. Anda di sana saya sudah membuat sekitar 13 lesson. Silahkan dipelajari dan silahkan Anda ajukan pertanyaan-pertanyaan di lesson berapapun, ya, dengan cara mengetik di pertanyaan itu di komen. Dengan begitu nanti Facebook akan memberikan notifikasi pada saya bahwa ada komen, maka akan segera saya jawab. Kemudian satu lagi, untuk Bapak Ibu guru dan dosen yang ada passion menulis buku, saya juga sudah membuat platform digital yang bertema menulis buku semudah chatting. Anda bisa cari di bisa dicari di YouTube saya, ya, di channel YouTube saya dengan mengetik menulis buku semudah chatting. Di sana saya sudah membuat sampai 12 seri berdasarkan pengalaman saya sendiri menjadi penulis Gramedia, dan alhamdulillah buku-buku saya di Gramedia sudah ada beberapa yang bestseller. Ya. Saya sudah menulis 15 buku. Oke, silahkan pilih mana saja. Baik, teman-teman sekalian, Bapak, Ibu guru, dan dosen semuanya, saya ingin sharing untuk menghadapi situasi sekarang ini, situasi pandemi, ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya harus mengajar jarak jauh, secara online. Nah, di sini saya akan membuat insya Allah 2-3 seri bagaimana melakukan pembelajaran online secara memikat. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi situasi yang harus kita pahami, ya, kita terima saat ini, bahwa Anda tidak bisa lagi ketemu tatap muka dengan mahasiswa maupun siswa kesayangan Anda, tapi Anda cukup dari rumah, kemudian Anda membuat pembelajaran secara online, mungkin bisa juga dari kantor, ya, dari kampus atau dari sekolah Anda membuat pembelajaran di sana. Jadi situasi yang memang harus kita pahami ini ada 5 hal, ya, 5 hal. Ini sudah kami kaji, ya. Garis besarnya 5 hal. Nanti 5 hal ini, 5 challenge ini akan saya berikan tips-tipsnya bagaimana cara menanganinya supaya pembelajaran Anda tetap menarik, ya. Jadi ada 5 hal. Yang pertama adalah sebuah fakta bahwa guru sekarang ini dengan mengajar secara online tidak punya kendali para siswa sebagaimana offline. Jadi bagaimanapun tidak bisa seperti dulu melihat
secara langsung ketemu dengan siswa, bisa menyapa dan sebagainya, sehingga bisa melihat mana siswa yang antusias, mana siswa yang ngantuk dan sebagainya, tidak punya lagi, karena tidak bisa ngecek lagi. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Anda juga tidak lagi bisa secara optimal untuk berkreasi di dalam proses pembelajaran. Ya, karena memang Anda yang dibatasi satu kotak saja ya, satu kotak di di monitor itu, satu kotak di layar HP ya. Jadi tidak bisa lagi melakukan apapun juga ya. Nah, nanti kami berikan tips-tipsnya. Jadi Anda tetap bisa melakukan ice breaking ya, tetap bisa melakukan trik-trik yang menyenangkan ya. Kemudian yang ketiga adalah akibatnya yang ketiga ini, maka Anda juga kesulitan untuk membangun antusias maupun fokus. Jadi Anda nggak tahu di dalam training online itu apakah siswa si A ini fokus atau si B ini antusias dan seterusnya. Ya, oke. Kemudian yang keempat adalah juga tidak bisa dilakukan assessment dari proses pembelajaran itu. Apakah pembelajaran ini efektif atau tidak? Tidak akan bisa dilakukan assessment. Ya. Nah, nanti akan kami berikan juga jalan keluarnya bagaimana. Ya, dan yang terakhir bahwa mau tidak mau bahwa pembelajarannya cenderung ya, bukan semata-mata tapi cenderung lebih banyak muatan kognitif ya. Baik teman sekalian, coba kita bahas satu persatu ya. Kalau tidak selesai 2 seri, nanti mungkin 3 seri. Satu rekaman jangan terlalu lama, paling sampai 10 sampai 15 menit. Sekarang yang masalah yang pertama, jadi bagaimana mengatasi dari supaya tetap bisa mengendalikan siswa ya, sebagai siswa. Jadi supaya siswa tetap antusias ya. Nih. Jadi begini, teman sekalian, maka satu hal yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu guru dan dosen lakukan adalah Anda sekarang mulai gunakan trik-trik ice breaking ya. Ice breaking. Jadi sebelum saya berikan contoh, ini saya jelaskan dulu ya ice breaking-nya. Jadi begini, kapan kita harus melakukan ice breaking? Sebenarnya ice breaking ini sebenarnya tidak hanya ketika kita menghadapi situasi seperti sekarang. Memang seharusnya setiap guru dan dosen itu sebelum mulai pembelajaran itu mengkondisikan dulu kondisi otak dari siswa maupun mahasiswa supaya siap belajar. Itu gunanya ice breaking ya. Jadi supaya masuk ke gelombang alpha zone dulu ya. Nah, ini. Jadi gambarnya seperti ini. Lihat di gambar di layar itu. Jadi itu saya ngambil pembelajaran kira-kira 90 menit lah ya. 90 menit atau 80 menit ya. 2 KBM 80 menit ya. 80 menit. Jadi 80 menit itu dibagi begini. Jadi 10 menit pertama itu Anda melakukan ice breaking. Ya, 10 menit pertama. Kemudian baru lakukan pembelajaran KBM ya, kegiatan belajar mengajar. Kemudian nanti itu hanya berlangsung 30 menit. Jangan lebih lama dari 30 menit. Maka kemudian 30 menit berikutnya itu Anda lakukan ice breaking yang kedua selama 10 menit ya. Nah, setelah ice breaking yang kedua, kemudian di situ lakukan kegiatan belajar mengajar yang kedua. Nah, teman sekalian, ini hasil dari riset. Ketika Anda pada waktu KBM yang pertama, yang warna biru itu ya, nanti Anda sebelum berakhir, ya yang 30 menit pertama itu, Anda sampaikan pada siswa. Ya, teman-teman, gitu ya. Atau apalah nyebutnya saudara atau teman-teman atau anak-anak ya. Kalau SMP mungkin anak-anak ya. Kalau mahasiswa ya saudara-saudara atau teman-teman itu. Anda sebutkan bahwa sebentar lagi kita akan ice breaking. Nanti kata-kata seperti itu akan menarik sekali. Ya, jadi merasanya nanti para pembelajar itu, para peserta didik itu merasanya pembelajaran tinggal beberapa menit lagi. Rasanya, ya, faktor emosinya, begitu. Nah, kemudian setelah nanti ice breaking, maka pada KBM yang kedua itu para peserta didik merasanya mereka bukan dimulai dari sejak tadi jam ke-0 tadi, ya, dia rasanya itu
baru saja pembelajaran itu. Jadi mereka menghitung, ya, perasaan ini ya, mereka menghitung pembelajaran itu baru dimulai pada menit yang KBM kedua itu. Jadi baru saja, ya. Jadi bukan sejak awal tadi, tapi dia merasanya baru dimulai baru saja. Ini manfaatnya ice breaking. Nah, ini skenario seperti itu, ya. Maka di situ ada tulisan di situ setting, maksudnya adalah lebih bagus lagi kalau pembelajaran Anda itu diskenariokan gitu ya. Nah, ini nanti ada apa? Ilmu tersendiri, saya sudah susun bukunya di situ, ya. Itu ada ilmu tersendiri. Jadi pembelajaran tidak semata-mata Anda transfer ilmu, ya, tapi di skenario supaya menarik. Jadi ini kapan kita lakukan ice breaking? Teman sekalian, jadi apa yang nanti kita ketika ice breaking itu? Jadi ini dalam belajar online ya. Jadi misalnya contoh misalnya. Jadi ketika Anda sudah duduk di layar seperti saya ini, kemudian siswa sudah siap-siap juga di layar masing-masing, ya, di HP masing-masing atau di laptop masing-masing, maka Anda kemudian lakukan ice breaking. Contohnya seperti ini. Jadi misalnya Anda sampaikan pada siswa atau mahasiswa, nanti kalau saya bertanya pada Anda, are you ready? Ya, seperti itu. Maka siswa diminta menjawab dengan kata-kata yes, sir. Ya. Jadi Anda sendiri ucapkan kalimat itu dengan kalimat yang semangat dan tegas, seperti seorang komandan ya. Are you ready? Nanti maka siswa akan mengikuti menjawab dengan yes, sir. Kalau nanti jawaban mereka tidak keras, diulang lagi, ya, seperti itu. Are you ready? Yes sir, dengan tangannya menggenggam seperti ini. Ini sudah menggugah semangat. Ini bisa, ya. Kemudian bisa juga begini, bisa juga, ya, pakai salah satu saja, tidak usah semuanya, ya. Anda bertanya, siapa yang bersemangat? Ya, ditanya siapa yang bersemangat. Tangan kanannya menepuk dada kiri, ya, menepuk begini. Ya, dari siapa yang buat? Semuanya diminta. Kalau di layar kelihatan masih ada yang belum, ayo itu siapa sebut namanya. Ayo semuanya, siapa yang bersemangat, tangannya tepuk dada kiri sambil menyatakan saya atau saya bersemangat. Nah, ini adalah satu bentuk ice breaking yang bisa menggugah semangat. Walaupun suasana pembelajaran tidak lagi di kelas, tapi rasanya sudah seperti di kelas. Jadi rasanya ini penting. Karena 80% manusia itu dikendalikan oleh perasaan, 80%. Jadi ketika perasaan mereka nyaman, ketika perasaan mereka accept, ya, menerima, maka 80% pembelajaran itu kemungkinan berhasil. Nah, kemudian juga Anda nanti sudah mulai KBM, mulailah dengan walaupun beberapa menit pakai storytelling. Ya, cerita apa aja lah, ya. Cari banyak itu di internet itu cerita-cerita itu, cari ya. Cari cerita yang menarik atau langsung dengan pembelajaran juga bisa atau yang lain tidak berhubungan juga bisa. Ya. Usahakan ada cerita sedikit lah walaupun berapa menit, 5 menit atau 7 menit ya. Anda cerita yang menarik ya. Cari bahan itu banyak sekali ya. Nah, ini seperti itu. Ini pada pembelajaran pertama. Ya, pada tadi KBM yang warna biru tadi yang pertama tadi. Nah, kemudian nanti di tengah-tengah pembelajaran itu, ketika mereka kelihatan kan mereka sudah mulai kelihatan nggak semangat lagi misalnya, maka Anda secara berkala panggil namanya satu persatu, ya. Nah, itu siapa? Disapa. Ya, misalnya itu Agus. Gimana Agus? Ya, sudah bosan. Ah, itu Nana, gimana? Menarik nggak belajar lewat internet? Tanya. Ya, jadi ada penyapaan. Secara berkala saja ya. Secara sampel-sampel saja, tidak harus semuanya di absen. Waktunya nanti habis ya. Oke. Kemudian yang terakhir juga bisa Anda lakukan, ini untuk mengatasi yang pertama tadi, untuk mengendalikan kelas tadi, kelas online itu. Yang keempat adalah sebaiknya materi itu sedikit saja. Jadi seperti dalam seminar itu ya, itu materi itu paling hanya 10-15 menit. Jadi perbanyaklah kepada tanya jawab. Sebab dengan tanya jawab otomatis mereka mau tidak mau mereka partisipatif. Ya. Nah, ini. Jadi ini teman sekalian, nanti kita akan melanjutkan lagi ya pada
episode yang kedua, bagaimana nanti dalam pembelajaran online itu para guru dan dosen tetap bisa berkreasi. Oke, selamat, sampai ketemu lagi pada episode yang kedua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.